Shalom teman-teman generasi muda dimanapun kalian berada, ya kita sama-sama sembah Tuhan, kita sama-sama puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa sembah kami bawa pujian kami. Bila Tuhan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau yang ku sembah, Kau yang ku puji. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau
kan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kasih-Mu ubahkanku Tuhan, kasih-Mu selamatkanku, Kau buat hidupku jadi berharga, sebab kami milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Lord, with all I am. Thank you, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. You sing amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. See you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And I know that your love for me, oh Jesus. Your amazing grace, oh God, hallelujah. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami tahu Tuhan rela mati untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan semua itu Tuhan lakukan karena kasih. Ajari setiap kami untuk menghargai setiap pengorbanan penebusan Tuhan di dalam hidup kami. Supaya hidup kami Tuhan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami enggak mau hidup dengan cara yang lama. Kami mau hidup kami diperbaharui dari hari ke hari. Biar kebenaran firman Tuhan ini menguatkan hati kami, menuntun kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata, amin. Shalom semuanya dimanapun teman-teman berada. Saya berharap kita semua stay safe and stay healthy. Tetap di rumah, jangan kemana-mana kalau tidak ada kegiatan yang penting. Teman-teman, hari ini saya mau share tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Di mana Jumat kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Saya percaya bahwa sebuah pengorbanan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa kasih-Nya besar terhadap kita semua. Sebulan, 2 bulan yang lalu kita sudah bahas tema yang berbicara tentang benih ilahi. Di mana kita sebenarnya sejatinya diciptakan sempurna. Karena apa kita diciptakan sempurna? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi karena dengan adanya dosa itu merusak semua yang baik yang Tuhan sudah siapkan sejak mula untuk setiap kita. Dosa merusak segala sesuatu, segala tatanan yang Tuhan siapkan untuk kita. Karena ketidaktaatan itu dosa merusak segala sesuatu. Dan terlebih lagi dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa merusak hubungan kita yang awalnya kita berjumpa dengan Tuhan dengan begitu mudah. Tetapi karena dosa sampai Alkitab katakan Adam bersembunyi. Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Karena mereka sadar mereka tidak taat dengan sebuah ketetapan yang Tuhan berikan. Nah, saya mau sampaikan gini, Tuhan benar-benar concern dengan sebuah yang namanya dengan dosa. Karena Tuhan sangat kudus, Allah mencintai kekudusan. Karena itu Tuhan sangat concern dengan dosa yang ada di dalam diri kita. Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat ingin untuk kita dapat bergaul kembali dengan Tuhan. Tuhan sangat rindu kita dapat berjumpa dengan mudah seperti sebelum ada dosa. Tuhan rindu untuk kita berjumpa setiap hari, mengalami kuasa hadiratnya di dalam kehidupan kita. Namun dosa itu yang menghalangi kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Bertahun-tahun bahkan dari generasi ke generasi, Alkitab catat bahwa kejahatan manusia semakin hari semakin bertambah. Dan Allah tahu bahwa manusia tidak bisa selamat dengan usahanya sendiri. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan berbuat baik atau apapun yang dilakukannya. Karena itu Allah sudah siapkan sebuah inisiatif. Sebuah inisiatif yang bagaimana untuk kita bisa berjumpa kembali, terkoneksi lagi dengan Tuhan. Karena penebusan yang Allah lakukan ini didasari dengan sebuah kasih. Bayangkan kalau kita berdosa, Alkitab Perjanjian Lama gini, ada korban penebusan salah.
Tetapi teman-teman, sudah berapa banyak korban penebusan salah yang terjadi. Tetapi Allah berinisiatif bahwa korban penebusan ini adalah satu untuk selama-lamanya. Tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Karena dasar kasih. Ibrani 10 ayat 10 katakan korban tebusan ini adalah satu untuk selama-lamanya. Karena itu gini, teman-teman harus benar-benar menghargai bagaimana Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Karena dia begitu concern dengan begini, aku mau berjumpa dengan anak-anakku seperti sebelumnya, seperti sedia kala. Sebelumnya sama-sama yuk kita baca dulu di Yesaya 53 ayat 3 sampai 9. Ayat 3 dikatakan gini, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, ayat begini, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku kata Tuhan, ia kena tulah. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nabi Yesaya dalam kitab ini sedang menubuatkan sebuah kedatangan Mesias, dan Yesus menggenapi nubuatan tersebut karena memang Yesus adalah Mesias. Hukuman akibat dosa yang seharusnya kita terima, ternyata Yesus menggantikan kita. Hukuman akibat dosa dan pelanggaran kita ditanggung oleh Yesus. Segala kelemahan, tadi Alkitab katakan bahkan segala kelemahan, sakit, penyakit, kutuk kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Karena Tuhan tahu, saya catat ini, karena Tuhan tahu bahwa manusia sebenarnya sejatinya tidak dapat lepas dari yang namanya upah dosa. Roma katakan upah dosa adalah maut. Sebenarnya manusia nggak bisa lepas. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak lepas, Yesus mengambil bagian tersebut. Dia menjadi korban tebusan salah untuk setiap kita, satu untuk selama-lamanya. Yesus mengambil bagian itu agar kita tidak dapat mengalami maut. Agar kita tidak mengalami maut, Yesus mengambil hal tersebut. Dia mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Dia dicambuk, dia dihina, bahkan dia diolok. Dia sama sekali tidak membalas, seperti domba yang tidak mengeluarkan, yang tidak memberontak sama sekali. Yesus ambil hal tersebut untuk kita. Terlebih lagi Yesus ingin agar kita memiliki sebuah yang namanya keselamatan. Yesus ingin kita memiliki keselamatan atau hidup kekal. Itu bukanlah sebuah akhir di dalam hidup kita, teman-teman. Yang perlu teman-teman kasih perlu teman-teman tahu ada yang ini. Keselamatan atau hidup kekal bukan sebuah ending dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya keselamatan atau hidup kekal adalah sebuah awal di mana Tuhan merestorasi hidup kita sebelum kita jatuh dalam dosa. Artinya keselamatan atau hidup kekal yang kita terima adalah sebuah permulaan untuk kita dapat mengalami kembali atau mengalami kemaksimalan hidup kita sebelum jatuh di dalam dosa. Justru keselamatan atau hidup kekal adalah sebuah restorasi atau Tuhan sedang mereset ulang yang kita sudah rusak karena dosa, kita dikembalikan lagi kepada posisi semula. Dengan kita diselamatkan, kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebelum kita diselamatkan, kita tidak bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau karena ada dosa yang merintangi kita.
Kadangkala dosa itu yang mengintimidasi kita lagi dan lagi dan lagi. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita mau melakukan hal baik, tapi kita terintimidasi. Ngapain aku berbuat baik, orang kemarin udah berbuat dosa. Allah kayak orang munafik, enggak. Tetapi ketika Yesus menebus setiap kita, kita diberi sebuah gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang lama sudah tidak ada dalam hidup kita. Karena Alkitab katakan kita seperti ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Karena itu teman-teman jangan salah paham bahwa keselamatan atau hidup kekal itu sebuah ending dalam sebuah kekristenan. Bukan, justru keselamatan atau hidup kekal adalah sebuah riset awal. Tuhan mengeriset kembali kita supaya kita hidup seperti serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita bisa memaksimalkan hidup kita kembali karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Dengan kita diselamatkan, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang sejati apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang rusak, bukan sesuatu yang salah. Tetapi Tuhan ingin pulihkan keadaan kita. Tuhan ingin kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan, apapun yang teman-teman saat ini alami dalam kehidupan kita, segala sesuatu mungkin sedang mengalami sakit, penderitaan. Saya mau katakan Yesus pernah mengalami hal tersebut. Sebelum dia di atas kayu salib, dia disalib, dia mengalami penderitaan. Tapi satu hal yang Alkitab catat, sebelum Yesus mengalami semua itu justru dia di Taman Getsemani, dia ambil waktu untuk berdoa. Pertanyaannya adalah ini, respon seperti apa yang kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan? Apakah kita menyalahkan Tuhan atau justru kita ambil teladan Yesus, kita berlutut, kita berdoa, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Ketika kita sadar, ketika kita mengakui penebusan dalam hidup kita, penebusan Tuhan dalam hidup kita, maka kita direstorasi kembali, kita mengalami pemulihan, kita mengalami kemenangan. Bukan berarti kita tidak mengalami masalah, bukan berarti kita hidup seperti malaikat ngawang gitu, enggak. Justru ketika kita tahu kita sudah ditebus, kita boleh mengalami sedang di dalam sebuah badai kehidupan, tapi kita tahu bahwa kita sedang berjalan dengan Tuhan. Kalau saya terlalu percaya bahwa kalau kita berjalan dengan Tuhan, saya percaya segala sesuatunya baik. Mungkin memang saat ini tidak enak, kita di rumah saja, kita physical distancing, kita jaga jarak untuk biasanya kita ngobrol komunitas gocasel dengan saudara seiman kita bisa hahaha, kita sharing secara langsung. Kali ini kita sharing lewat chat, kita tanya kabar, hai gimana, it's okay. Mungkin saat ini kita ngalamin, aduh kok gak enak ya, biasanya aku sekolah, bisa ketemu teman, kali ini sekolahnya online, iya kalau ada kuotanya gitu. Kadang-kala segala sesuatu memang terkadang seperti Tuhan izinkan kita alami, tapi saya terlalu percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan sedang concern terhadap sebuah karakter hidup kita. Karena gini, ketika Tuhan memulihkan kita kembali, Tuhan punya satu misi bahwa hidup kita seperti Kristus. Kita tidak seperti hidup yang lama kembali, tetapi ketika kita di riset ulang untuk Tuhan mengalami, kamu layak untuk mengalami pemulihan, kita bisa hidup, kita bisa memiliki karakter seperti Tuhan. Kita mengampuni, kita bisa mudah untuk menolong, kita memiliki kasih, bukan karena sebuah hukum atau tuntutan. Firman Tuhan katakan, kamu harus mengasihi, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, bukan. Karena kita tahu kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Dan kasih itu yang membebaskan teman-teman dan saya saat ini. Kasih itu yang sudah dibuktikan Tuhan, mati di kayu salib untuk menebus hidup kita, untuk mengambil kita dari yang namanya maut menuju kepada sebuah kehidupan. Tuhan ingin karakter kita semakin hari semakin diperbaharui. Gak peduli seberapa kelam masa lalu kita, seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus mau gini, ketika kamu ditebus, kamu sudah menjadi anakku. Maka hidup kita segala sesuatu yang pernah kita alami Tuhan, Alkitab katakan seperti sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Ini saatnya bahwa kita harus mengalami kemenangan dari hari ke hari. Memang sebuah proses, bahwa pertobatan itu sebuah perjalanan. Kita akan belajar untuk bagaimana menghidupi firman Tuhan. Saya yakin bahwa itu sebenarnya memang tidak mudah. Tetapi saya percaya begini, kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Dia yang akan beri kekuatan kita. Jangan sia-siakan hidup kita kembali.
Jangan sia-siakan masa muda kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Justru di saat-saat yang seperti ini kita harus tunjukkan sebagai kualitas orang muda yang dahsyat. Karena ada benih ilahi, benih yang dahsyat Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Gak peduli seberapa kelam masa lalu kita, Tuhan Yesus sudah tebus hidupmu, Tuhan Yesus sudah tebus hidup saya. Sama-sama katakan di tempat Anda berada saat ini, di tempat kamu berada saat ini, katakan dalam hatimu dengan iman, Tuhan Yesus telah tebus aku. Tuhan Yesus telah tebus aku dengan darahnya yang kudus. Darah Tuhan mampu memulihkan, menyembuhkan. Karena itu kalau saat ini ada yang dari teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan, belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, saya aja untuk teman-teman dalam hati berdoa, Tuhan aku mau terima keselamatan itu. Aku percaya keselamatan itu yang menghidupkan aku kembali untuk dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jangan ragu-ragu, ambil keputusanmu saat ini. Pastikan bahwa Yesus menjadi juru selamat di dalam hidup kita. Tidak ada pengorbanan yang di dunia ini, teman-teman lihat, tidak ada. Seluruh orang, banyak orang ingin menjadi raja, ingin menjadi Tuhan, ingin didewakan dan lain-lain. Tapi hanya ada satu Tuhan yang mau turun ke dalam dunia. Itu namanya Yesus yang mau menyelamatkan kita semua. Yesus pernah mengalami penderitaan sama seperti manusia. Karena Yesus mampu pulihkan setiap kehidupan kita. Kalau saat ini sakit, engkau yang di rumah sedang saat ini sakit, taruh tanganmu di bagian sakit. Mungkin mungkin kepala atau di mana, taruh tanganmu di bagian sakit. Katakan, Tuhan, bilur-bilurmu telah menyembuhkan aku saat ini. Aku percaya Tuhan, dengan bilur kuasa darahmu Tuhan telah menyembuhkan aku dari sakit penyakit. Saya percaya teman-teman bahwa begitu besar cinta Tuhan atas setiap kita. Dia mau memberikan nyawa untuk kita. Saatnya apakah kita mau menyanyiakan pengorbanan Tuhan? Saya rasa tidak. Bahwa saat ini bahwa keputusan kita untuk menjadi anak muda yang luar biasa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Biarlah pengorbanan Tuhan yang sudah kita peringati, mungkin setiap tahun kita peringati, kali ini kita memperingati yang berbeda. Tidak mengurangi esensi kasih Tuhan atas setiap hidup kita. Engkau diberkati firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama saya ajak untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk terima penebusan Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Kalau saat ini engkau ada di keramaian, ambil waktu tenang, kita akan nyembah bareng-bareng yuk. Biar Tuhan yang pulihkan hidup kita. Apapun dosa yang ada di masa lalu, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak mampu Tuhan pulihkan, tidak mampu Tuhan ampuni. Pertanyaannya di hati kita, bagaimana respon kita untuk mengambil kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita saat ini. Sama-sama kita sembah Tuhan, siapkan hatimu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
serius untuk sembah Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, katakan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Angkat tanganmu sama-sama kita katakan. Sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Lebih sungguh-sungguh katakan. Sungguh indah, sungguh besar. Oh, sungguh besar pengorbanan. Kami menghormati pengorbanan Tuhan. Oh, terlalu dalam. Terima kasih Tuhan. Dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh sembah Tuhan. Sembah pengorbananmu. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Dimanapun saat ini kau berada, sembah Tuhan. Ambil waktu yang terbaik. Tinggalkan segala sesuatunya untuk saat ini. Sembah Tuhan. Pengorbanannya di atas kayu salib membuktikan kasihnya kepada kita. Jangan pernah sia-siakan. Responi pengorbanan Tuhan. Dan memberi hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dimanapun saat ini kalian berada, yuk taruh tanganmu di dada. Nikmati Tuhan. Dia hadir saat ini bersama dengan kita. Dia tidak terbatas oleh waktu. Dia tidak terbatas oleh ruang. Selama kita meresponi dengan sungguh-sungguh, Dia hadir. Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk setiap kami. Kami tidak mampu membalas Tuhan. Yang Tuhan lakukan jauh melebihi akal kami. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kami. Biarlah itu menjadi kerinduan setiap kami, Bapa. Meresponi panggilan Tuhan. Biar hidup kami
Tuhan, hidup kami Tuhan yang sudah dibaharui ini Tuhan, kami mau persembahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Sejak masa muda kami gak mau sia-siakan Tuhan. Dimanapun anak-anakmu berada saat ini Tuhan, aku lepaskan berkat shalom atas kehidupannya Tuhan. Aku percaya malaikat Tuhan, tangan Tuhan sendiri memagari setiap kehidupan mereka Tuhan. Tidak ada kuat kuasa iblis yang mampu menggoyahkan hidup mereka. Karena aku tahu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, darah Yesus yang memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami Tuhan. Darah Yesus itu sendiri yang melingkupi setiap kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Darah anak domba Allah yang menghapus setiap dosa manusia Tuhan, yang memulihkan hidup kami Tuhan. Biar setiap kami meresponi Tuhan, pengorbanan Tuhan. Kami gak mau hidup kami sia-sia lagi. Kami mau menatap masa depan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya kami beserta Tuhan. Allah Immanuel itu yang menyertai kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun saat ini Tuhan, masa-masa ini kami merayakan Paskah, kami merayakan menikmati ibadah Tuhan secara terpisah satu dengan yang lain di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baik yang Tuhan Amin. setiapkan untuk kami. Secara jasmani kami belum melihat, tetapi mata iman kami percaya Tuhan, sesuatu yang baik Tuhan nyatakan atas hidup kami, atas kota kami, atas bangsa kami, atas seluruh bumi Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan atas hidup kami. Selesai ibadah saat ini Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menjalani hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, biar berkat-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur, haleluya.